satu-satunya faktor terpenting yang berhubungan dengan kesuburan atau fertilitas flock. Pejantan harus ditimbang setidaknya tiap minggu pada usia 1 hingga 30 minggu dan atau setidaknya setiap minggu setelahnya. Awal yang baik dalam masa pembesaran atau rearing adalah hal yang terpenting, baik untuk keseragaman berat, perkembangan tulang, dan maupun mendukung organ yang sehat. Untuk hasil terbaik, pejantan harus dipelihara secara terpisah dengan betina hingga antara usia 21 sampai 22 minggu. Kandang yang memadai, peralatan, pakan, dan minuman itu sangat penting untuk mencapai kesuburan atau fertilitas flock. Kepadatan atau stocking density pejantan yang direkomendasikan itu adalah antara 3,6 sampai 4,3 pejantan per meter persegi. Selain itu, lebar lantai atau floor space dan ruang pakan atau feeder space yang cukup juga penting untuk membuat semua pejantan dapat makan secara bersamaan. Panduan ruang pakan atau feed space ini diberikan berdasarkan berbagai tipe sistem pakan yang tersedia. Yang pertama, ada talang atau trough, itu 6-7 inch atau 15-18 cm. Kemudian yang kedua ada baki bulat atau round pen, itu 8-10 ayam per bakinya. Kemudian ada baki oval atau oval pen, itu 10-12 ayam per bakinya. Masa brooding adalah masa yang paling menentukan dalam kegiatan pembesaran ayam pejantan. Jika diibaratkan sebuah bangunan, brooding itu merupakan fondasinya. Pada kandang tertutup tirai coklat atau brown out, atau kandang tertutup tirai hitam atau dinding permanen atau dark out, intensitas dan lama pencahayaan yang cukup itu harus tersedia untuk memastikan bahwa jumlah pakan yang tepat dikonsumsi selama periode pemeliharaan awal atau brooding. Pakan dan air minum sangat menentukan performance ayam, karena dari pakan dan minumlah zat-zat yang dibutuhkan oleh tubuh ayam seperti protein, karbohidrat, vitamin, mineral, dan sebagainya. Pada prinsipnya, pemberian pakan pada ayam pejantan adalah secara ad libitum sama seperti pada ayam broiler. Perbedaannya hanya cara pemberiannya saja. Pakan diberikan secara ad libitum, terutama 7 hari pertama, pakan harus selalu tersedia di dalam tempat pakan. Pemberian pakan secara ad libitum memungkinkan feed intake tercapai, karena ayam dapat makan kapan saja. Dengan demikian, kebutuhan nutrisinya pun akan terpenuhi untuk mendukung pertumbuhan, membentuk kekebalan tubuh, dan meningkatkan keseragaman. Sama halnya dengan pakan, pemberian minum juga sangat mempengaruhi performance ayam. Air minum harus selalu ada atau jangan sampai kosong dan mudah untuk dijangkau. Kekurangan air minum dapat berakibat dehidrasi yang bisa berakibat kematian, feed intake yang diharapkan tidak tercapai, dan stres yang dapat menurunkan bobot badan. Tirai kandang terdiri dari 2 macam, yaitu tirai luar dan tirai dalam. Tirai luar berfungsi untuk mengatur sirkulasi udara, sedangkan tirai dalam hanya digunakan pada saat periode brooding yang berperan membantu mempertahankan suhu agar suhu di dalam brooding itu stabil. Bahan litter bisa berupa sekam padi, jerami padi, serbuk gergaji, dan serutan kayu. Saat lepas brooding, litter berfungsi menyerap air dari feses ayam maupun dari tumpahan air minum. Dengan demikian, litter berperan menjaga kelembapan dan mengurangi kadar gas yang berbahaya seperti amoniak dan H2S. Biasanya, pejantan lebih cepat dipotong karena tidak menghasilkan telur. Jadi, umumnya pejantan akan dipanen ketika berusia 2 hingga 3 bulan atau sekitar 60 hingga 70 hari. Sedangkan ayam broiler memiliki masa panen yang lebih pendek, yaitu 35 hari panen saja. Dari segi tekstur, ayam pejantan umumnya lebih kecil dari jenis ayam yang lain dan memiliki warna putih bersih. Pemantauan atau monitoring.
Pemantauan pada ayam adalah melakukan pengamatan terhadap kegiatan peternakan yang bertujuan untuk mengetahui hasil produksi yang dicapai pada setiap panennya, dan kemudian ditampilkan dalam bentuk grafik untuk memudahkan pembacaan data secara keseluruhan maupun melakukan perbandingan produksi antar kandang. Dengan melakukan proses monitoring, diharapkan mampu mengetahui kinerja dari produksi ayam agar dengan cepat diketahui saat-saat penurunan produksi ayam tersebut. Selanjutnya ada pencatatan atau recording. Kegiatan pencatatan atau recording peternakan ayam merupakan proses rutin pengumpulan data dan pengukuran perkembangan, serta memantau perubahan yang terjadi pada ayam tiap harinya. Recording berfungsi sebagai komponen evaluasi peternakan ayam. Recording untuk ayam terdiri dari beberapa komponen data seperti populasi, feed intake, feed conversion rate, kesehatan, dan mortalitas. Jumlah populasi ayam sangat penting. Apabila tidak dihitung dengan baik, dapat merusak performa, bobot badan, dan produksi telur, dan membuat kesalahan dalam dosis pengobatan, pemberian ransum, vaksin, serta vitamin. Pengetahuan akan berat ideal dan bobot ayam pada umur 3-5 minggu perlu diketahui. Sebab pada periode ini ayam menunjukkan pertumbuhan yang paling tinggi. Pemanfaatan melakukan pencatatan berat badan mingguan sangat dibutuhkan agar penurunan performa dapat segera diketahui. Selanjutnya terdapat beberapa manfaat dari recording pada ternak, yaitu yang pertama, memudahkan pengenalan terhadap ternak dengan mengetahui identitas dan ciri-ciri khusus ternak, serta mengetahui populasi ternak. Yang kedua, memudahkan peternak mengingat kejadian-kejadian penting pada ternaknya. Yang ketiga, memudahkan peternak mengambil keputusan atau tindakan dalam penanganan, perawatan, dan pengobatan pada ternak yang sakit berdasarkan catatan riwayat kesehatannya. Dan yang terakhir, memudahkan peternak melakukan seleksi ternak dan mencegah terjadinya inbreeding. Pencatatan ternak merupakan dasar dalam manajemen pemeliharaan ternak. Dengan mengetahui catatan ternak, maka kita dapat menentukan manajemen pemeliharaan yang tepat. Sekecil apapun itu, kita mulai dari sekarang melakukan pencatatan ternak.